Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Lesmana dari kelas 01 Praktikum Biologi. Dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang organisme dan lingkungannya. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut. Organisme dalam lingkungan saling berinteraksi secara timbal balik. Semua faktor, baik abiotik maupun biotik, saling menentukan keberadaan organisme dalam suatu ekosistem. Rantai makanan adalah jalur transfer energi berupa makanan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik yang lain. Diawali dari produsen, konsumen, hingga dekomposer. Jaring-jaring makanan ini merupakan hubungan makan-memakan yang saling terkait dalam ekosistem. Organisme atau makhluk hidup cenderung memberi respon terhadap perubahan lingkungan. Perubahan tersebut ditujukan melalui mekanisme adaptasi, baik adaptasi morfologi, fisiologi, maupun adaptasi perilaku. Untuk lebih memahami tentang organisme dan lingkungannya, mari kita simak video praktikum berikut. Untuk praktikum yang pertama ada jenis dan kedudukan organisme di lingkungan darat. Di sini saya mengambil contoh sebuah halaman atau lapangan yang ditumbuhi rumput. Di sini rumput berperan sebagai produsen yang menghasilkan makanan. Lalu biasanya ada belalang yang berperan sebagai konsumen, memakan makanan dari rumput atau rumput itu sendiri. Dan di bawah tanah yang ditumbuhi rumput itu ada cacing yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Oke, yang kedua ada jenis dan kedudukan organisme di lingkungan perairan. Di sini saya mengambil contoh sebuah kubangan bekas kolam ikan, dan di sini tumbuhan air atau fitoplankton berperan sebagai produsen yang merupakan sumber makanan. Lalu ada berudu atau katak kecil sebagai konsumen atau memakan fitoplankton tersebut, dan ada cacing sebagai dekomposer atau sebagai pengurai. Oke, untuk selanjutnya ada praktikum cacing. Untuk praktikum cacing ini kita pakai ada 2 kertas kering, lalu air, lalu 2 ekor cacing. Dan cara kerjanya itu pertama kita letakkan cacing yang besar pada kertas yang kering, dan cacing satu lagi pada kertas yang sudah kita basahi dengan air. Lalu setelah itu kita lihat apa reaksi yang akan terjadi pada kedua cacing tersebut. Loh, iya cacingnya di situ. Di situ, Bang. Panjang kali. Oke, di sini dapat kita lihat cacing yang di cacing. Oke, di sini diam dulu. Oke, di sini dapat kita lihat cacing pada kertas yang basah bergerak keluar dari daerah yang basah dengan cepat, sedangkan cacing yang berada pada kertas kering tetap berada di kertas tersebut dan tidak berusaha untuk keluar. Oke, dapat kita simpulkan cacing ini tergolong organisme yang peka terhadap perubahan lingkungan dan juga tidak menyukai tempat yang basah atau berair, namun menyukai dan hidup di tempat yang lembab. Oke, selanjutnya ada praktikum tentang bekicot atau siput. Di praktikum ini kita melakukan beberapa percobaan. Yang pertama ada menyentuh bagian tubuh siput berupa antena saat siput itu keluar. Yang kedua ada mengambil siput tersebut saat siput itu bergerak dan keluar. Yang ketiga memutar cawan ketika siput itu berada di dalam cawan sebesar 90 derajat.
Lalu kita amati lagi reaksi-reaksi dari siput tersebut. Oke, untuk percobaan yang pertama, saat siput itu keluar, kita sentuh bagian antenanya. Karena saya fobia dengan siput, jadi di sini saya menggunakan ranting untuk menyentuhnya. Oke, dan reaksinya siput tadi masuk lagi ke dalam cangkangnya, dan gitu aja sih. Oke, untuk percobaan kedua, saat siput itu sudah keluar dan mulai berjalan, kita akan mencoba mengambilnya dari dalam wadah. Oke, saat saya mencoba mengambilnya, dia masuk ke dalam dan menempel pada wadah. Itu saja. Oke, untuk percobaan ketiga yaitu memutar wadah sekitar 90 derajat. Dan kita amati apa yang terjadi pada siput. 90 derajat itu sekitar seperempat lingkaran ya. Berarti begini. Oke, hasilnya siput bergerak mengikuti kemana arah cawan kita putar. Hal itu terjadi karena siput menempel pada cawan yang kita gunakan. Oke, kesimpulannya, siput tergolong organisme yang sangat peka terhadap rangsangan, baik berupa sentuhan, getaran di sekitar, ataupun perubahan lingkungannya. Yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.